Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SD Cendekia kelas 2? Bertemu lagi dengan Pulika dalam mata pembelajaran tematik. Tema 5, pengalamanku, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar pengalamanku di rumah, pola irama sederhana melalui lagu anak, ungkapan permintaan maaf. Wah, karena di musim penghujan, jadi setiap hari di rumah kita pasti sering hujan ya, udaranya pun dingin, apalagi kalau masih pagi. Tapi sebagai anak yang selalu semangat, setiap pagi kita harus bangun pagi, kemudian membantu ibu melipat selimut dengan rapi, mandi dan gosok gigi. Sholat subuh tidak boleh lupa. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Sekarang Pulika mau tanya, siapa yang di sini senang bernyanyi? Wah, pasti semuanya suka ya. Saat kita bernyanyi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja sih? Salah satunya adalah panjang pendek nada. Kenapa panjang pendek nada? Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada yang dikeluarkan harus sesuai dengan irama lagu. Irama adalah panjang pendek nada dalam lagu. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan satuan ketukan. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Menanam Jagung. Yuk, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama. Nah, dapat dilihat di sini dulu, tapi berhenti dulu di sini. Ada ungu itu apa, Bu? Itu adalah tanda supaya di kata tersebut harus dibaca lebih panjang ya. Nanti yang lain juga. Menanam jagung di kebun kita. Di sini ada titik lagi, harus dibaca panjang, 2 ketukan. Ambil jangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, yang di ungu-ungu Bu Guru ini harus dibaca panjang, dinyanyikan dengan nada yang panjang. Kalau yang tidak itu pendek-pendek. Bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam.
Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Gitu ya. Nanti kita nyanyi lagi sendiri. Oke, selanjutnya. Siapa yang di rumah sering bantu ibu? Nah, padahal jagung ini yang sering ditanam ini sering dimasak ibu juga. Bisa jadi sayur asem, bisa jadi bakwan, dan yang lainnya. Jadi pas kalian membantu ibu pasti kadang-kadang menemukan sayur jagung kan? Nah, Bulika juga mau tanya, selain bantu ibu di dapur, pekerjaan apa saja sih yang bisa kita bantu? Ada menyapu, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, menata pot. Nah, banyak sekali pekerjaan yang bisa kita bantu. Nah, tapi saat kita membantu ibu, tiba-tiba kita tidak sengaja memecahkan suatu hal, memecahkan barang, entah itu pot, vas, ataupun memecahkan barang-barang yang disayangi oleh orang-orang di keluarga kita. Seperti Andi. Nah, saat Andi membersihkan rumah secara tidak sengaja, Andi memecahkan vas milik kakaknya. Apa yang harus segera dilakukan Andi? Apa ya teman-teman? Siapa yang mau jawab? Benar, meminta maaf. Nah, saat kita meminta maaf, kalau yang kemarin kita juga sudah belajar tentang cara meminta maaf. Kalimatnya gimana? Kita berbuat salah kepada siapa dulu? Sama kakak disebut dulu. Kak, adik, kita yang mau minta maaf. Adik minta maaf ya. Karena apa kok meminta maaf? Karena menjatuhkan vas bunga kakak. Nah, ini cara membuat kalimat permintaan maaf. Jadi harus lengkap, nyebutkan orangnya dulu, kakak, ibu, atau nenek, atau bapak, siapa saja boleh. Kemudian adik kita, adik minta maaf ya, disebut minta maafnya. Karena apa? Menjatuhkan vas bunga dari kakak. Nah, nanti kalau tanggapannya apa supaya dimaafkan. Nanti kakaknya bisa bilang, ya kakak maafkan, tapi besok lebih berhati-hati ya Andi. Nah, ini adalah kalimat perungkapan permintaan maaf seperti yang sudah Bulika sampaikan kemarin. Tapi di sini Bu Guru juga akan menyampaikan salah satu kisah dari sahabat Rasulullah. Siapa yang mau dengar? Nah, semuanya mau dengar kan? Sahabat Rasulullah siapa ya, Bulika? Nah, di sini Bu Guru akan menceritakan kisah Alqomah. Siapa sih Alqomah? Di masa Nabi Muhammad SAW dulu ada seorang lelaki bernama Alqomah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun, suatu waktu dia jatuh sakit dan sudah parah. Kemudian mengalami sakaratul maut. Namun entah kenapa, Alqomah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya kepada Rasulullah. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah Alqomah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqomah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin
Seorang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya itu kesulitan dalam menghafalkan kalimat la ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Bilal, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Bilal menjawab, ayahnya sudah meninggal ya Rasulullah, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua dan renta. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menitahkan itu kepada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Kemudian, ibu Alqamah menjawab, lebih baik aku yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta penjelasan dari ibu Alqamah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah sebenarnya? Kenapa dia menampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah, padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin dan taat. Rasulullah meminta penjelasan kepada ibu Alqamah. Karena aku murka padanya ya Rasulullah, ibu Alqamah menjawab. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka? Tanya Rasulullah. Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti ya Rasulullah? Tanya ibu Alqamah sedih. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan kepadamu. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Namun, ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti itu tadi kisah dari sahabat Rasulullah Alqamah yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ibundanya merasa sakit hati. Maka guru pesan untuk anak-anakku senantiasa harus baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh membantah, tidak boleh
marah-marah, dan sering-seringlah meminta maaf kepada orang tua kalian. Supaya apa? Supaya kalian mendapat ridho dari orang tua kalian. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua kalian. Nah, harus tetap jadi anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada orang tua kita. Ya, demikian pembelajaran dari Bulika hari ini. Tugasnya apa nih, Bu? Nanti tugasnya Bulika share melalui grup WA gitu ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk raih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.